Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita akan belajar melalui daring. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kali ini yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum memulai belajar hari ini, Ibu akan memberitahukan kalian tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang kita akan memasuki ke materi. Tahukah kalian makanan apa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Iya, benar. Jawabannya adalah padi. Ada yang tahu arti padi menurut kalian? Ya, benar. Padi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Padi merupakan sumber daya alam hayati. Padi termasuk tanaman biji-bijian. Padi kaya akan karbohidrat dan padi tumbuh di sawah di dataran rendah. Coba kalian baca di buku siswa halaman 1, teks bacaan tersebut. Dan pahamilah isinya dengan baik. Setelah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 2. Di sini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang yang terletak di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional karena kota ini menghasilkan banyak padi dibandingkan dengan kota lain yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki keragaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok kita adalah padi, sagu, singkong, dan lain sebagainya. Mungkin di daerah kalian banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti mangga, jagung, pisang, seledri, tebu, dan lain sebagainya. Coba kalian pilih salah satu tanaman yang sering kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, buatlah pertanyaan sebanyak mungkin tentang tanaman tersebut dan pertanyaannya harus dapat menjawab rasa ingin tahu kalian. Dan ditulis di buku tugas serta nanti akan dikumpulkan di ibu guru. Selanjutnya, bagaimana sih proses menanam padi? Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji-biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Setelah itu, batangnya memanjang. Dan yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Jika sudah melewati proses tersebut, maka padi siap untuk dipanen. Sekarang, anak-anak tahu kan betapa pentingnya tanaman padi untuk kita semua? Kita harus menjaganya agar negara kita tidak terjadi busung lapar seperti di Afrika. Nah, di sini Ibu memiliki cara untuk mempertahankan tanaman padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, agar terhindar dari sampah yang menyebabkan banjir. Yang keempat, saluran air selalu dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah pertanyaan kepada kalian. Bagaimana cara melestarikan tanaman agar terjadi keseimbangan? Ya, benar sekali. Caranya adalah menanam tanaman kembali, menyirami dengan teratur dan memberi pupuk, memberikan cahaya yang cukup, serta membuat cagar alam. Nah,
Agar lingkungan di Indonesia kita tetap lestari, di sini Ibu memiliki 3 gambar bentang alam yang ada di Indonesia. Coba perhatikan gambar tersebut. Di gambar tersebut adalah 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, coba carilah perbedaan yang kamu temukan dari ketiga gambar tersebut. Di sini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang 3 bentang alam Indonesia. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang terjal dan ada juga yang landai. Pantai yang landai biasanya digunakan sebagai objek wisata, seperti contohnya Pantai Balikambang. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Contohnya adalah kebun teh yang berada di Singosari. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar, dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan tebu. Contoh daerah dataran rendah yaitu Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Setelah kalian memahami materi ini, buatlah tabel seperti ini tentang karakteristik bentang alam yang berdasarkan informasi yang kalian ketahui. Setelah itu, jangan lupa tugas dikumpulkan di Ibu Guru melalui grup WhatsApp. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.